Makin hari makin pusing aja mikirin diri sendiri. Malah makin sini makin banyak aja tantangannya. Dikit lagi udah mau lulus. Tapi katanya makin kesini makin banyak aja pengangguran. Udah nyari kerja susah. Masa iya gue lulusan S1 jadi pengangguran? Nasib tinggal di negara kaya. Tapi kok gini-gini amat ya? Tok. Ngomong sama Topeng, buset sini duduk cerita sama kita. Nih kita bawain ikan sama telur, nih kan mau numpang masak, lu malah ngomong sama Topeng. Kok bukan gejala lagi, tapi emang stres beneran kok. Kayaknya cuma Topeng doang yang bisa dengerin keluhan gua. Lah, emang stres apa? Kenapa? Apa yang lu pikirin? Gua mikirin masa depan gua, Wo. Gua takut masa depan gua suram. Suram apa? Lu bisa baca bahasa masa depan, emang lu hari gumai? Lu, Wo. Lu kira gue peramal? Itu Wo, di sosmed rame banget. Katanya ada yang bilang pengangguran makin banyak. Udah sulit nyari kerja lagi. Masa iya abis lulus kuliah titel gue pengangguran, Wo? Menarik juga nih yang lu ngomongin. Kayaknya harus kita kulik nih. Emang bener sekarang itu banyak pengangguran yang susah nyari kerja? Apa yang mau diulik sih, Wo? Kalau pengangguran makin banyak, berarti kan saingan gue makin banyak. Apalagi gue nggak ada pengalaman kerja, Wo. Makin aja masa depan suram, Wo. Ya lu juga harus cari tahu dulu dong. Jangan asal dengar orang-orang ngomong doang. Tentang kondisi saat ini kayak gimana. Emang kondisi sekarang gimana, Wo? Soal lapangan pekerjaan. Gue mau tahu. Nih atau pemerintah itu udah ngejawab apa yang lu takutin. Nah, cuman di era Pak Prabowo ini nih yang benar-benar merhatiin soal kesiapan tenaga kerja. Bahkan lapangan pekerjaannya juga. Apa yang udah disiapin dah, Wo? Yang gue lihat gini-gini aja, nggak ada persiapan-persiapan, apalagi perhatiin. Tok, lu itu harus baca dulu, cari tahu, jangan cuma asal ngomong. Nih ya, pemerintah itu sekarang udah nyiapin program magang nasional untuk lulusan baru dari jenjang D3 sampai S1. Dan kuotanya itu kagak main-main, 100.000 peserta, orang sepele bosku. Ya elah magang, emang untungnya buat apaan? Kita kan di kampus ada program magang, Wo. Emang magang program pemerintah buat apaan? Keuntungan di program magang ini toh agar nanti kesiapan mental para pekerja baru, biar mereka punya pengalaman dan skill yang bisa dipakai di dunia kerjanya nanti. Dan program magang nasional ini tuh didukung sama ratusan perusahaan besar dan kagak main-main tuh. Nanti itu gajinya setara sama UMP. Hah? Dapatnya banyak juga ya, Wo, dari program magang ini? Ini tuh tadi yang gue bilang tuh, kalau pemerintah itu udah ngejawab apa yang lu takutin. Semuanya itu udah dipikir matang-matang dengan pemerintah kita. Kalau gini sih gue demen, Wo. Bukan dipikirin doang, tapi difasilitasin sama pemerintah buat lulusan baru yang pengen terjun ke dunia kerja. Kalau gini sih ngebantu gue banget, Wo. Mantap kan urusan sekarang, toh? Main mantep-mantep aja lu. Ini kan baru magang, bukan kerja, Wo. Gue denger di sosmed nih, Wo. Ada yang bilang pengangguran absolut itu tuh bertambah, Wo. Emang bener, Wo? Lah, ilokan B itu orang kalau ngomong pakai data apa kagak itu, toh? Yang gue lihat dan gue cerna dari videonya sih, Wo. Gue ngeliat sih dia nggak ngasih data apa-apa. Tapi kayaknya sih omongannya kayak bener banget. Ya elah, toh lu kan mahasiswa. Kalau ngeliat apa aja tuh harus pakai informasi dan data yang tepat. Pakai data, toh. Tapi emang yang bener datanya gimana, Wo? Minta data-data ini nih, gue beli mie instan, masak dulu dah. Lu banyak ngomong. Wo, bangun. Mie-nya udah mateng, Neng. Wah, alhamdulillah. Makasih ya, toh. Enak bener dah. Orang mah kesini bawain yang mateng kek. Gua disuruh masak. Ya maaf dah, nama juga di kosan habis gas. Oh iya, tadi lu mau ngomong apa? Gue lupa. Itu, Wo, soal data. Gimana sih, Wo? Soal data itu, menurut Badan Pusat Statistik, ada 3,67 juta angkatan kerja. Nah, dari angka itu tuh, 3,57-nya udah keserap dan keterima sebagai penduduk bekerja. Artinya, 97%-nya itu sudah keterima kerja, toh. Oh, ternyata udah banyak juga ya, Wo, yang dapat kerjaan. Tapi kan masih banyak juga yang jadi pengangguran, Wo. Terus respon pemerintah gimana, Wo? Nah, toh emang sih belum 100%. Nah, tapi kan pemerintah juga agak tinggal diem tuh sama sisa angkatan kerja yang belum terserap. Emang apa aja yang udah dilakuin pemerintah, Wo? Nah, jadi toh belum lama ini pemerintah itu bikin kebijakan 8+4+5.
Dan di mana 5 kebijakan itu adalah merujuk kepada pembuka lapangan pekerjaan. Emang apaan aja itu Wo kebijakannya? Jadi tuh yang pertama itu pemerintah ngebuat koperasi desa merah putih dan berpotensi menyerap sebanyak 1,38 juta pekerja. Yang kedua ada kampung nelayan merah putih di mana itu berpotensi menyerap 200.000 pekerja. Terus yang ketiga ada replanting 870.000 hektar perkebunan. Nah itu akan berpotensi menyerap tenaga kerja sebanyak 1,6 juta selama periode 2 tahun. Lah, by data berbanding terbalik ya sama apa yang diomongin sama beliau. Ternyata pemerintah udah banyak menyerap tenaga kerja ya Wo. Ada tambahan informasi nih toh buat beliau yang keskip informasi biar kagak asal cepat-cepat ngomong sembarangan. Emang informasinya apa lagi Wo? Jadi nih toh di eranya Presiden Pak Prabowo, para ojol, opang sama kurir itu nasinya diperhatiin deh. Udah ada 730.000 pekerja bukan penerima upah yang mendapatkan diskon sebesar 50% untuk iuran bayar jaminan kecelakaan kerja sama jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan dan plus mereka itu mendapatkan bonus hari raya atau BHR pas lagi lebaran. Mantep juga ya Wo. Ternyata tukang ojek dapat bonus hari raya. Bahkan jaminan tenaga kerjanya dijamin. Kok bisa ya? Ada yang ngomong begitu tanpa data begini. Katanya beliau kan terpelajar. Ya dimaklumin aja dah toh. Dia ngomong begitu netizen aja ngerti ngapa dia ngomong begitu. Nah ini tuh ya yang ngomong tuh para netizen. Jadi ya mungkin bisa jadi beliau belum terupdate tuh ngeliat berita. Iya ya Wo, sebenarnya sama kayak gua kurang update. Tapi untungnya gua kan ada elu. Jadi update terus. Makanya tuh tugas kita sekarang itu buat ngingetin orang-orang yang kurang informasi, membantu meluruskan dan ngasih tahu berita yang benarnya. Iya juga sih Wo. Makasih ya Wo udah ngasih informasi terus ke gua. Lain kali gua harus berhati-hati dah ngambil informasi dan harus berdasarkan data. Nah, toh kita tuh harus ngejaga kesatuan dan persatuan. Jangan sampai kita mau tuh terpecah belah sama omongan orang yang berbeda pendapat. Apalagi omongannya itu DFK, disinformasi, fitnah dan kebencian. Gue sepakat sama lo. Kita harus mempererat persatuan dan kesatuan sebagai anak bangsa. Nah, toh jadi tugas kita sekarang itu adalah ngebantu pemerintah ngejalanin tugasnya. Apalagi Pak Prabowo sekarang itu tuh lagi kejar-kejar nangkepin para koruptor dan lagi berusaha keras untuk nambal kebocoran kekayaan negara kita supaya kekayaan negara kita itu bisa dikelola dengan baik oleh negara dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat.